Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membahas strategi investasi Lo Keng Hong di tahun 2022. Yuk, kamu penasaran nggak gimana sih metode investasi saham di tahun 2022 menurut Lo Keng Hong? Let's check this out, guys. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Lo Keng Hong itu investor yang terkenal. Jadi mungkin bisa dibilang Warren Buffett-nya Indonesia, sangat-sangat legendaris. Ya, cuma tetapi seperti Warren Buffett juga, beliau kalau sejak lama kita lihat itu gaya investasinya investasi konvensional, dan sama seperti Warren Buffett, bisa dibilang sangat anti untuk investasi di perusahaan teknologi. Itu sepengetahuan saya. Nah, kemarin itu saya dapat video dari tim saya. Jadi kita dapat video tentang bagaimana Lo Keng Hong akan merencanakan strategi investasi dia di tahun 2022. Saya sendiri belum melihat videonya, jadi kita bisa cek bareng-bareng. Nanti saya akan kasih review saya mengenai itu. Buat teman-teman juga yang belum tahu, kalau Benix itu buat saya, cuan 500%, 1000% itu hal yang biasa. Tetapi kenapa Lo Keng Hong ini luar biasa? Karena beliau cuan di atas 10.000%. Jadi kalau dibilang cuan 500%, 1000%, 2000% itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena cuan 10.000% itu baru luar biasa. Yuk, kita lihat gimana sih investor yang luar biasa ini. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau saya ditanya tentang pasar modal di tahun 2022, tentu saja saya optimis dan sangat mengharapkan tahun 2022 itu menjadi tahun yang bagus, menjadi tahun yang lebih bagus daripada tahun ini. Dengar nggak? Ini benar. Kalau kamu investor, kamu itu pasti dan harus punya jiwa optimis dan juga harus positif. Tadi kalau ditanya menurut Lo Keng Hong tahun 2022 itu prospeknya bagus dan dia sangat optimis dan bukan biasa-biasa aja, tapi menurut dia akan jadi yang luar biasa. Jadi tahun 2022 adalah saat yang tepat buat kamu investasi. Kalau buat saya pribadi, tahun yang tepat untuk investasi sebetulnya di tahun 2021. Apalagi tahun 2020 ketika kalau kamu lihat COVID itu melanda Indonesia, kalau buat saya pribadi, the best year itu 2020. Jadi bukan 2021. Bukan juga mungkin 2022. Tapi kita nggak tahu bagaimana menurut Lo Keng Hong. Tapi yang saya suka dan kita bisa pelajari, investor harus selalu optimis dan positive thinking. Kenapa? Kalau kita orangnya gampang takut, kita orangnya pesimis, begitu ngeliat saham kita turun 1%, kita langsung cut loss. Jadi ini adalah salah satu mental investor yang berpikir jangka panjang yang kita bisa contoh. Yuk kita lihat next gimana. Tentu saja kalau kita berinvestasi di bursa saham, yang terbaik bukan tahun depan, tapi yang terbaik adalah tahun lalu. Oh, benar. Itu tahun lalu lah yang terbaik. Karena prinsip saya adalah selalu invest in bad time. Selalu invest in bad time. Ingat kata kuncinya, invest in bad time. Ini bagus. Jadi ini kalau kamu lihat petunjuknya Warren Buffett, dia bilang kita itu ketika orang takut, kita harus serakah. Ketika orang-orang serakah, kita harus takut. Artinya apa? Banyak orang misalkan lihat, oh ini ekonomi akan hancur, perusahaan ini hutangnya besar, oh corona menyerang, gitu. Semua orang ketakutan. Kabur, bursa anjlok. Menurut Lo Keng Hong, dan saya sangat sepakat, itu adalah saat yang tepat untuk kamu berinvestasi, bukan kebalikannya gitu loh. Ketika everybody happy-happy, ketika everybody ngeborong semuanya, and sell in good time. Karena kalau ketika kita invest in bad time, ketika tahun lalu IHSG kita di 3.900, tentu keuntungan kita pada saat ini sudah berlimpah-limpah. Sudah berlimpah-limpah. Orang yang berinvestasi di tahun lalu, investasinya sudah naik berlipat. Tahun lalu ketika saya diundang oleh Bursa Efek Indonesia. Ah, ini betul nih. Jadi dia bilang invest in bad time, jadi kita beli di saat situasi buruk, jual in a good time. Itu ya, selalu patokannya begitu. Jadi beli ketika di bawah, jual nanti di atas. Jangan seperti trader, belinya di atas, jualnya di bawah. Cita-citanya cut loss. Sekarang kita akan lihat selanjutnya apa? Ya, di
Capital Market Summit. Saya pernah mengatakan satu tahun lalu, saya pernah mengatakan berinvestasilah ketika pandemi. Jangan tunggu pandemi usai. Nanti harga-harga saham akan naik dan Anda akan ketinggalan. Anda akan menyesal. Jadi yang terbaik itu berinvestasi ketika kondisi lagi bad time, kondisi lagi buruk seperti tahun lalu ketika COVID melanda negara kita. Tapi tentu saja kita semua mengharapkan tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik. Ya, jadi benar yang dibilang Lo Keng Hong. Memang ketika pandemi kemarin itu betul-betul saat yang sangat-sangat baik buat kita masuk ke bursa. Saat yang sangat-sangat baik buat kita investasi di saham. Ini kalau kamu ingat prinsip filosofinya Peter Lynch, investor hebat di Amerika, itu dia bilang ketika lu beli saham, momen yang paling bagus itu bukan gimana caranya lu timing marketnya. Ini yang sering dibikin sama trader nih. Oh, ketika terjadi pola ini adalah ini adalah waktu yang tepat untuk lu beli. Ketika terjadi pola seperti ini adalah waktu yang tepat untuk jual. Itu namanya timing the market. Itu salah. Lu mau coba timing, itu salah. Market timing itu salah. Yang dibilang Lo Keng Hong ini sama persis dengan diajarkan Peter Lynch. Apa yang paling penting? Time in the market. Waktu kamu masuk ke dalam market. Bukan timing, tapi ketika situasi apa kamu masuk. Oh, ketika situasi corona. Oh, ketika situasi krisis properti di Amerika Serikat. Itu adalah time. Jadi saat apa, situasi apa, momen apa gitu ketika kamu masuk ke dalam market. Jangan coba-coba timing, detik ini, jam ini, besok, lusa, 1 hari lagi, 2 minggu lagi, enggak. Tapi situasinya apa? Economic situasinya seperti apa? Momen itu tidak akan datang 2 kali. Mungkin kamu harus nunggu 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, who knows. Sektornya itu Pak, Bapak punya preferensi, ada preferensi khusus Pak untuk di tahun 2022 untuk sektornya? Menarik nih. Sekarang kita masuk ke sektor. Kalau saya tahun 2022 itu sektor yang baik adalah perbankan. Satu, perbankan. Perbankan di Indonesia ada banyak jenisnya. Ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional, ada perbankan digital, ada perbankan primitif yang masih konvensional juga. Yang dimaksud Lo Keng Hong perbankan yang apa ya? Coba kita cek yuk. Perbankan konvensional, bukan digital ya. Tentu konvensional dengan price to book yang masih di bawah 1 kali, dengan PE masih. Kata Lo Keng Hong, perbankan dengan price to book di bawah 1 kali. Oke, saya bisa kasih 3 nama bank di Bursa Efek yang book value-nya di bawah 1 kali. Kamu pasti udah tahu ada bank yang warnanya orange ke kuning-kuningan. Ada bank yang warnanya pink. Lalu ada juga bank yang warnanya agak abu-abu kehijauan. Saya bisa kasih 3 contoh. Kalau cuma soal bank yang di bawah 1, gampang. Ada lagi nggak clue yang lain? Di bawah 10 kali, ya tidak seperti bank-bank digital yang valuasinya sangat mahal, asetnya kecil, ya. Dia kasih lagi clue yang kedua. PE-nya. Jadi PE itu price earning ratio. Jadi maksud dia PER ya. PER-nya itu di bawah 10. Wah, kalau ini mah clue-nya udah gampang banget lah. Tapi pertanyaannya selanjutnya yang harus kita pertanyakan. Lo Keng Hong bilang kalau bank digital itu kemahalan, bank digital itu tidak punya aset. Menurut gua enggak. Dan menurut gua sekali lagi, ini Lo Keng Hong masih menunjukkan pola pikir manusia lama, investor jadul yang belum bisa melihat masa depan di dunia teknologi. Kenapa begitu? Bukan artinya saya bilang Lo Keng Hong salah, enggak. Ya, faktanya kamu lihat, saya cuan 400% lebih dari Bank Ganesha. Saya cuan sebetulnya sampai 1000% di Bank BABP punya MNC. Terus baru kemarin kita cuan 600% di BBYB, Bank Yuda Bakti yang punya Jack Ma. Jadi kalau ditanya apakah Lo Keng Hong salah, menurut saya tidak sepenuhnya salah. Tapi memang kita tidak bisa merubah filosofi kita yang secara organik kita dari kecil bilang, investasilah di perusahaan yang profitable, investasilah di perusahaan yang asetnya tangible, investasilah di perusahaan yang bisnisnya konvensional atau jelek gitu loh. Jelas. Jadi saya nggak bisa menyalahkan Lo Keng Hong di sini. Ya beliau bilang katanya investasi di bank konvensional itu bagus. Menurut saya bagus. Tapi ya tentu kamu tidak bisa berharap kamu mau cuan 1000% atau 2000%. Menurut saya itu tidak valid. Tapi kalau agenda kamu cuma mau cuan 200% dalam 5 tahun ke depan,
ya masih visible. Invest di bank yang dimaksud oleh Lo Keng Hong di sini ya. Visible loh, bukan artinya pasti achievable, enggak. Dan mungkin ada beberapa yang belum membukukan keuntungan dengan valuasi mahal. Jadi menurut saya yang prospek di tahun 2022 itu adalah perbankan, sektor perbankan. Oke, jadi konklusinya adalah tadi yang seperti kita bilang, investasi di sektor perbankan Lo Keng Hong, tapi banknya itu book value-nya harus di bawah 1, PE-nya harus di bawah 10. Lalu yang ketiga apa? Profitable. Gampang ya? Kamu pasti udah tahu nama emitennya. Kalau nggak tahu nanti komen di bawah. Next kita lihat sektor apa yang menurut Lo Keng Hong bagus. Kemudian yang kedua adalah sektor komoditas. Komoditas seperti batu bara ya. Kalau kita lihat batu bara banyak yang pada saat ini masih PI-nya masih rendah-rendah ya, masih mungkin di bawah 10, banyak sekali yang di bawah 10. Dan yang kedua yang berikutnya adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit ya. Itu juga harga CPO juga dunia sudah naik banyak, tetapi harga-harga sahamnya masih belum begitu naik banyak. Tentu saja di tahun 2022 itu perbankan konvensional, bukan yang digital, batubara, CPO, dan lain-lain. Demikian, Pak. Oke, jadi yang kedua adalah sektor komoditas. Jadi beliau bilang sektor komoditas ini terbagi lagi menjadi dua, komoditas batu bara dan komoditas sawit. Dua-duanya saya udah bilang dari tahun lalu. In fact, ketika kita bikin salah satu video pertama kita, saya bilang, lu kalau mau cuan cepet, cuan 50% dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, lu beli aja itu PTBA, lu beli aja itu saham-saham yang berhubungan dengan batu bara Adaro. Ini jauh sebelum hype, harga naik segala macam ya. Faktanya apa ya, lu udah cuan gitu. Jadi lu, yang dibilang Lo Keng Hong ini bener nggak? 60% bener kalau lu beli di harga hari ini. Tapi menurut gua Lo Keng Hong udah telat. Kenapa? Karena ya batu bara udah rally. Kalau lu ikut kata gua kemarin, lu beli hari ini, lu minimal cuan 50%. Cek videonya ya, video yang awal-awal bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus atau September. Begitu juga sawit gitu loh. Sawit itu udah dari sejak lama saya bilang, lu beli apa yang dibilang Pak Lo Keng Hong itu benar. Tapi tentu keuntungan kamu kalau belinya baru sekarang itu tidak semaksimal ketika kamu beli, ketika saya bilang sebaiknya kamu beli ini saat yang tepat. Itu saat yang tepat untuk kamu beli. Kalau sekarang ke depan masih bisa cuan nggak? Masih bisa cuan gitu loh. Tapi sekali lagi jangan berharap kamu bisa cuan 500% lebih ya. Telat. Kecuali kamu ikut masuk ketika kemarin kita masuk. Kalau tadi Bapak sempat menyebut tuh Pak, perbankan konvensional, Bapak memberi penekanan khusus. Padahal kan Bapak memberi penekanan khusus bahwa Bapak lebih memilih sektor perbankan konvensional. Padahal kita tahu kan sekarang saham-saham teknologi, startup itu kan lagi new economy kalau disebut oleh Next, kita dengan cepetin. saham-saham teknologi itu termasuk misalnya. Saya sama sekali tidak tertarik. Sama sekali tidak tertarik Teknologi. dengan Karena saham teknologi. asetnya kecil-kecil. Jadul cuy, jadul. Biarin aja kita lihat. Asetnya kecil dan valuasinya mahal sekali ya. Aset kecil, valuasi mahal sekali. Apa betul? Ya, partly ya, sebagian betul. Memang menurut saya pribadi valuasi ada terlalu mahal, tapi kalau asetnya kecil, tidak. Memang kalau kita lihat aset seperti bank-bank jadul ya, Bank BCA, Bank Mandiri, punya kantor cabang di mana-mana, punya ATM di mana-mana, itu aset. Gedung di mana-mana, itu aset. Tapi bank digital bukan soal itu, bro. Bank digital itu bukan soal, lu punya kantor cabang ada 200 kantor cabang di 30 provinsi. Lu punya 30.000 karyawan. Enggak, no. It's not about that. Bank digital itu berbicara tentang leveraging big data. Jadi kalau ditanya cara mengevaluasi bank digital, itu bukan dengan gedungnya ada berapa, karyawannya ada berapa, profitability seperti apa, tidak. Tapi tentang kualitas data yang kamu miliki. Nah, di sisi ini bisa dibilang, ini bukan kesalahan Lo Keng Hong juga. Kenapa? Soalnya Lo Keng Hong itu investor generasi lama. Beliau masih salah satu investor hebat menurut saya. Tapi untuk bisnis-bisnis yang tangible, bisnis-bisnis yang konvensional, seperti yang beliau mention. Batu bara, sawit, bank konvensional. Ya, ini bisnis-bisnis jadul gitu loh. Gua nggak bilang bisnis ini jelek. Tapi zaman berkembang gitu ya. Sebentar lagi demografi penduduk Indonesia itu masuk ke usia
millennials gitu loh. Anak-anak usia 20 dan 30-an itu akan menjadi mayoritas populasi di Indonesia. Jadi kalau ditanya, setuju nggak dengan sektor pilihannya Lo Keng Hong? Gue nggak setuju. Sekali lagi gue ulangin, gue tidak setuju. Kalau lu nggak percaya, lu beli apa yang dibilang Lo Keng Hong. Kita lihat 3 tahun lagi lebih gede mana. Ini kursi lu bro. Cuan lu apa cuan gue? Next. Saya lebih suka bank konvensional yang asetnya besar-besar, seperti Bank Danamon, Bank CIMB, BNI, itu valuasinya bank-bank konvensional yang besar. Ingat, beliau mention apa? Bank Danamon, Bank CIMB, Bank BNI. Perlu kita komentari nggak kata-kata Lo Keng Hong tentang bank-bank ini? Menurut saya nggak perlu komentari, karena saya pegang salah satu bank itu sahamnya. Jadi kita nggak usah komen, nanti saya dibilang pom-pom, saya dilaporin ke OJK. Jadi no comment. Next. Besar dan valuasinya murah. Tidak seperti bank-bank digital yang asetnya masih kecil, valuasinya mahal sekali. Jadi saya tetap masih konservatif. Bank-bank digital biarlah untuk orang lain, investor yang lain. Saya tetap. Gue pause dulu sebelum masuk ke dalam ya. Lu pikir lagi ya, runutan kata-katanya Lo Keng Hong secara sistematik. Dia nggak bilang Bank BCA, dia nggak bilang Bank BRI, dia bilang Bank BNI. Ya, bener ya. Ada tadi Adam ya? Betul, ada 3 bank yang dia sebut. Yang paling bawah, Bank BNI. Yang kedua, di tengah, Bank apa? CIMB. Yang pertama, bank itu. Lu pikir dong, kenapa bank itu dia sebutin pertama kali ya? Kenapa nggak dia sebutin kedua? Kenapa nggak sebutin ketiga? Nantikan video kita tentang interview bersama driver Gojek, Grab, dan Shopee Food. Kamu akan tahu jawabannya. Thank you ya Pak Lo Keng Hong. Bukan saya yang pom-pom loh. Saya Next. tetap memegang bank besar yang valuasinya murah. Bank besar valuasinya murah. Dan menurut saya satu hari pun bank-bank konvensional itu akan berubah menjadi bank digital juga. Betul, apalagi yang urutan per... Iya, Pak. alamiah. Iya. Dan ketika nanti mereka sudah berubah secara alamiah itu akan memberikan, masih akan punya peluang yang besar Pak untuk bertumbuh. Ya tentu saja bank itu adalah bidang usaha yang baik. Ya dia mau bilang, ya tentu saja Mas Bro dia mau ketawa nih. Kenapa? Sebetulnya setelah kita lihat ya, Lo Keng Hong itu nggak percaya investasi di saham bank konvensional. Ini kode. Dia percaya investasi di bank konvensional yang mau berubah menjadi digital. Artinya ini apa? Ini sedang mengalami transformasi digital. Ini kode nih. Jadi dia nggak mau kalau konvensional 100% nggak. Dia mau yang hybrid. Hybrid itu bisa hidup di 2 alam nih. Jadi bank konvensional yang memiliki kemampuan hybrid. Seperti kodok, bisa di darat, bisa di air. Karena dia sendiri melihat sebetulnya lebih gampang nih buat bank konvensional yang hebat-hebat ini, yang profitable ini, untuk kemudian dia switching ke bank digital. Menurut Lo Keng Hong. Next. Nah, tentu saja setiap tahun dia akan bertumbuh. Kalau kita lihat sekarang Pak, itu kan investor di Bursa Efek Indonesia ini sekarang didominasi oleh generasi Z Pak. Kalau tadi Bursa Efek Indonesia menyampaikan 56% dari investor di pasar modal kita itu adalah di bawah 30 tahun Pak. Persis, ini yang barusan gue bilang, ternyata di copy paste sama dia. Bahwa apa? Ternyata investor di Indonesia itu jumlahnya terus bertumbuh, bahkan hampir 7 juta investor di IHSG ya. Dan berdasarkan data Bursa Efek, 56% usianya di bawah 30 tahun. Jadi ketika lu lihat investor-investor muda ini, lu nggak bisa lagi tutup mata melihat taste-nya mereka, melihat appetite-nya mereka yang sebetulnya berbeda dengan investor generasi jadul yang umurnya 50 tahun, yang umurnya 60 tahun. Orang umur 50-60 tahun, bisnis apa sih yang mereka tahu? Yang gampang-gampang bro, tambang, oil and gas, sawit, that's it gitu loh. Tapi makin sekarang kalau lu lihat perusahaan terbesar di Amerika, apa masih perusahaan oil and gas? Itu bukti perubahan zaman loh. Apa sih perusahaan besar di Amerika? Tesla, mobil listrik, itu perusahaan teknologi. Google, perusahaan search engine, perusahaan teknologi. Facebook, perusahaan sosial media, internet, itu perusahaan teknologi. Jadi apakah masih mau tutup mata dengan perkembangan zaman? Masih mau tutup mata dengan kebangkitan kaum millennials?
masih mau tutup mata sama investor muda. Hati-hati, zaman bergerak. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Nah, sementara mereka itu dekat atau lekat dengan digital, Pak. Lekat dengan digital. Nah, ini ada euforia yang cukup tinggi Pak, bagi para generasi muda kita. Dan di saat yang sama kita punya new economy akibat pandemi ini, Pak. Mungkin Bapak ada itu nggak, Pak? Ada apa ya? Apa sih yang bisa disampaikan kepada mereka ini? Milenial tumbuh banyak sekali menjadi investor di Bursa Efek Indonesia. Tentu itu sesuatu yang baik. Setuju. Tapi kita harus ingat bahwa milenial itu masih kuliah, mungkin belum ada penghasilan. Kalau ada pun penghasilannya hanya sedikit untuk hidup. Tentu saja uangnya belum banyak. Milenial itu baru akan banyak 20 tahun kemudian baru uangnya banyak. Memang sekarang perusahaan sekuritas itu memberikan kemudahan. Mereka menyetor 100.000 buka rekening sudah bisa menjadi investor di Bursa Efek ini, hanya menyetor 100.000. Bahkan banyak milenial yang membuka rekening di perusahaan sekuritas, 100.000 itu pun perusahaan sekuritas yang bayarkan. Jadi mereka menjadi nasabah di perusahaan sekuritas tanpa setor apa-apa. Ada perusahaan sekuritasnya yang menyetorkan uang seperti itu. Jadi milenial itu meskipun jumlahnya dominan, tetapi uangnya tidak seberapa pada saat ini, tidak sangat sedikit sekali karena mereka belum mempunyai penghasilan. Menarik. Nah, ini yang dinamakan dengan disposable income. Jadi berdasarkan data, banyak milenial sebetulnya bukan nggak punya duit loh, tapi banyak kebocoran. Ini kamu akan lihat di video kita yang judulnya tentang waspada minuman kekinian. Kamu jangan lupa cek video itu. Maksudnya apa? Bahwa kalau seandainya dibilang milenial itu nggak punya duit, ada betulnya. Tapi di sisi lain, ada bisnis yang secara spesifik meng-capture milenial dan mereka jadi besar, menjadi miliarder konglomerat. Contohnya, orang yang bisnis kopi kenangan, orang yang bisnis janji jiwa, itu spesifik yang datang ke situ bukan kakek nenek, abnormal, bakso bujangan, dan lain sebagainya. Itu spesifik adalah kaum milenial. Dan ya sekarang valuasinya juga udah gila-gilaan ya. Jadi bisa dibilang apa yang dibilang Lo Keng Hong di sini tidak salah gitu loh. Tapi ada pengecualian gitu loh. Dan pengecualian itu kita bisa lihat capture-nya kemana, arahnya kemana. Lalu yang menarik dari pernyataan tadi adalah dia bilang sekarang milenial nggak punya duit, tapi 20 tahun lagi dia punya duit. Ini kabar bagus. Apalagi buat kita ya yang bukan trader ya, yang investor ya. Bayangin kalau hari ini kita beli, terus 20 tahun lagi mereka punya duit, mereka akan beli. Apakah misalkan hari ini lu seneng pakai Instagram atau lu seneng pakai Android, lu bisa bayangin kalau lu beli sahamnya sekarang, apa yang akan terjadi dengan 20 tahun lagi? Karena brand itu udah melekat di diri lu gitu loh. Sama seperti teman-teman penonton nih misalkan yang masih muda, kamu senang Mario Bros kan, punya Nintendo. Valuasinya terus bertumbuh setiap tahun. Spider-Man, kita masih kecil, Spider-Man itu cuma lihatnya di kertas bergambar. Siapa sangka sekarang jadi film, dimainkan oleh karakter nyata, manusia real, bukan kartun. Sehingga valuasi Disney juga naik terus. Jadi itu salah satu contoh gampang kenapa investasi di sesuatu yang sudah pasti besar di 20 tahun ke depan, itu adalah investasi yang sangat baik. Contoh paling gampang juga salah satunya Microsoft gitu loh. Ketika dia baru lahir, itu mereka mengalami yang namanya sideways atau stagnan 10 tahun lebih. Tapi kemudian ketika kebangkitan kaum yang paham teknologi itu terjadi di tahun 90-an, harga sahamnya ya naik ribuan persen gitu. So itu salah satu hal yang bisa kita pelajari. Yuk, sekarang kita lihat next. Beda dengan orang-orang yang tadi sudah dipaparkan, demografi orang yang usia 60 tahun ke atas, meskipun jumlahnya sedikit tapi duitnya banyak, signifikan sampai 450 triliun kalau nggak salah. Padahal orang yang usia 60 tahun duitnya 400 triliun lebih. Data itu ada di Bank Indonesia. Tapi satu yang perlu kita ketahui, mayoritas investor generasi tua itu bukan investasi di IHSG. Mayoritas duitnya ada di mana? Deposito, tanah, dan bangunan. Bangunan ini bisa apartemen, bisa rumah gitu. Jadi ini investasi yang klasik. Kalau yang agak-agak upgrade dikit, mereka mungkin ada beli asuransi atau beli emas gitu. Tetapi kalau berbicara IHSG, apakah mayoritas usia 60 tahun itu signifikan? Komponennya
investasi itu kan bukan ngomong hari ini ya. Investasi itu ngomong apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun lagi. Jadi, apakah ada artinya buat ke IHSG? Sementara orang-orang jadul itu adanya invest di ruko dan apartemen. Menurut gua, ya kita ini investor, kita lihat jangka panjangnya gimana. Maksudnya apa? Tadi kan Lo Keng Hong bilang dia 20 tahun lagi punya duit. Apa sih yang terjadi 10-20 tahun lagi? Orang yang usianya udah 60 tahun itu, mohon maaf, 10-20 tahun lagi mungkin udah nggak ada di planet bumi. Itu lo harus bertanya. Duit mereka yang triliunan itu lari kemana? Menurut gua, ini pertanyaan yang sangat jelas jawabannya. Lari ke millennials. So, ketika millennials dapat duit itu, apa masih mau mereka taruh duitnya di emas, di tanah, beli ruko, beli apartemen, sekarang banyak yang kosong. Apa masih mau? Menurut gua, millennials jauh lebih pintar gitu loh. Jauh lebih update dan kemungkinan mereka akan masuk ke sektor-sektor yang sama sekali kita belum terpikirkan. Zaman dulu nggak ada bioteknologi. Zaman dulu belum ada mobil listrik. Zaman dulu belum ada roket yang bisa ke planet Mars gitu. Ini semua adalah potensi gitu. Dan apakah orang yang generasi jadul bisa tahu itu? Menurut saya tidak. Jadi itu sedikit masukan buat saya buat strategi investasi Lo Keng Hong di 2022. Lalu mengenai millennials yang usianya masih muda, apakah itu kabar baik? Menurut saya itu kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya ya jumlahnya jadi makin banyak orang yang mau berinvestasi. Kabar buruknya, millennials ini tidak diperlengkapi dengan kemampuan untuk mengerti mana sih investasi yang bodong, mana sih investasi yang bagus, mana sih perusahaan yang jelek, mana sih perusahaan mafia, apa sih yang namanya financial planning, bagaimana sih strategi investasi. Ini semua adalah financial literacy, investment literacy yang sayangnya milenial saya lihat banyak yang tidak tahu atau tidak diperlengkapi dengan baik. Jadi kalau ditanya apakah saya senang dengan kabar banyak milenial yang masuk, jawabannya iya dan tidak. Ya, karena bagus semakin banyak orang yang paham tentang dunia investasi. Tapi tidak. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka tidak diperlengkapi dengan kemampuan dan pemahaman tentang edukasi finansial dan pemahaman investasi yang baik, yang terjadi adalah mereka hanya akan terjebak di dalam produk-produk investasi yang palsu. Itu kabar buruknya. Ya, semoga dengan video literasi dan edukasi investasi dari Benix, kita sama-sama bisa cuan, at least kita bisa tahu mana investasi yang bagus, mana metode-metode jebakan Batman yang suka dipakai oleh para bandar. Semoga investasi dan sharing ini berguna ya buat kamu ya. Ini adalah video review singkat tentang bagaimana strategi Lo Keng Hong di tahun 2022. Sebetulnya masih ada beberapa lagi strategi yang beliau sharing. Kalau kamu masih penasaran dan pengen tahu gimana sih tanggapannya Benix tentang strategi Lo Keng Hong di 2022 dan kita mau bahas sama-sama, kamu jangan lupa like and comment di bawah ini ya, biar kita bikin video sambungannya. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Ya, tapi kalau